energi, pengaruh, impact yang ditimbulkan oleh iman bagi keberartian hidup itu amat sangat luar biasa. Apa keberartian yang dirasakan ya, oleh orang yang beriman karena iman dia? Minimal ada tiga. Orang kalau betul-betul iman ya, betul-betul iman Bapak Ibu, tidak inam, tidak mi'an, tidak mina, tidak, tapi betul-betul iman, itu pengaruh bagi keberartian hidupnya ada tiga. Pertama, insya Allah dia hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai, dan hidupnya akan bahagia. Ya, tenangnya bersama Allah, damainya bersama diri sendiri, dan bahagianya bersama siapapun. Ini pengaruh iman. Iman yang betul-betul iman. Jadi iman itu sendiri sudah memberikan pengaruh. Kita tenang bersama Allah, ya, damai bersama diri sendiri, bahagia bersama siapapun. Ya. Dan sehingga ya, tenang, damai, dan bahagianya itu permanen. Ya. Soal bahagia semisal bahkan bahagia karena iman, Bapak Ibu, itu bahagia yang mampu membuat kita mau membahagiakan orang yang tidak mau membahagiakan kita. Ini yang kadang kita sendiri melihat ya. Soal tenang saja ya Bapak Ibu, atau bahagia tadi yang kita bahas ya. Kita lagi bahagia ini, lagi bahagia, betul-betul bahagia. Tapi kemudian ketemu dengan orang yang sehari-harinya suka mencemooh kita. Iya, suka nyepelein kita. Kira-kira kita ketemu beliau itu tetap merasa bahagia atau hilang bahagia, ya? Tidak jarang orang jadi hilang bahagia. Apalagi kalau satu tim ya, satu kelompok dengan orang yang ya, sehari-harinya menjelek-jelekan kita itu kan kayaknya sial banget ya. Kenapa saya bisa? Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal orang kalau bahagia karena iman, dia tetap bahagia walau ketemu dengan orang yang tidak mau membuatnya bahagia. Ya, kenapa? Karena memang iman itu akan memberikan pengaruh tenangnya itu nggak cuma sekedar asal tenang, tapi tenang yang melimpah, damai yang melimpah, bahagia yang melimpah. Ya. Jadi betul-betul kita akan tetap bahagia walau ketemu dengan orang yang tidak membahagiakan kita. Kenapa begitu? Logika sederhananya begini. Bapak Ibu punya uang 10 miliar. Kalau punya uang 10 miliar kan insya Allah itu sudah ya sudah masuk kategori orang kaya. Terus kita ketemu dengan orang, bahkan duduk bareng dengan orang yang kita kenal juga, beliau katakanlah teman yang kita tahu dia hanya punya uang 10.000. Kalau orang hanya punya uang 10.000, kira-kira orang apa? Miskin, kan? Kita punya uang 10 miliar. Apakah gara-gara ketemu orang miskin kemudian kita berubah jadi miskin? Kan enggak. Kita tetap orang kaya. Bahkan ketika kita tahu beliau hanya punya uang 10.000, yang terjadi kan kita akan berbagi. Iya. Kita akan beri beliau uang yang kalau seandainya kita kasih beliau uang 10 juta, itu kan bagi kita masih terlalu sedikit. Punya uangnya 10 miliar kan. Tapi beliau kita kasih uang 10 juta kan rasanya kayak kayak mendadak. Iya. Bukankah logikanya seperti itu? Maka orang kalau betul-betul bahagia karena iman, ketemu dengan orang yang tidak mau membahagiakan. Kan kalau orang nggak mau membahagiakan, tandanya dia orang yang miskin bahagia. Kita kaya bahagia karena bahagia kita karena iman. Apa yang kita lakukan? Ya kita justru berbagi kebahagiaan dengan dia. Dan nggak ada masalah. Kita berbagi kebahagiaan. Tapi kan kadang yang terjadi, sulitlah saya membahagiakan orang yang nggak mau membahagiakan kita. Nah itu semua sebenarnya isyarah, Bapak Ibu, kita masih miskin bahagia. Padahal kita beriman. Dan iman kita bahkan sejak lahir. Ya, tenang pun rasanya kita ya, ya, saya mencontohkan bisa jadi diri saya sendiri ya. Rasanya umum ya orang itu akan merasa lebih tenang bersama uang kan daripada bersama Allah gitu. Ya, ya sih Allah bersama saya, tapi kalau nggak punya uang ya pusing juga kan. Ya.
Nah, ini yang kadang Bapak Ibu kita suka bertanya, saya iman bahkan sejak lahir, tapi kok sepertinya iman belum memberikan pengaruh, ya, bagi hidup dan kehidupan kita. Maka ini pertanyaannya, mengapa? Mengapa iman belum memberi keberartian dalam hidup dan kehidupan kita? Nah, ini yang kita perlu harus telusuri, Bapak Ibu. Yang kalau kita telusuri, bisa jadi penyebabnya adalah karena keberartian iman terhadap hidup dan kehidupan itu amat sangat dipengaruhi oleh keberadaannya di dalam diri kita. Dipengaruhi oleh keberadaannya di dalam diri kita. Yani iman kita ada di mana? Di dalam akal, di dalam hati, atau di dalam jiwa. Iman kita berada di mana? Sehingga kalau ini betul-betul kita bertanya pada diri kita, iman kita selama ini kita taruh di mana, Bapak Ibu? Karena nanti akan kita lihat ada pengaruh yang berbeda antara orang yang imannya di akal, imannya di hati, dan imannya di jiwa. Dan ini yang kita ingin kenali di dalam diri kita sendiri. Ya. Dan apa yang saya sampaikan ini merujuk pada apa yang dijelaskan oleh beliau Imam An-Nawawi Al-Jawi di kitab beliau Kasyifatus Saja, ya, di bab tentang maratibul iman, tentang tingkatan iman. Dan beliau mengatakan ada orang yang imannya itu di akal, ada orang yang imannya di hati, dan ada orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa. Orang yang imannya ada di akal, beliau menyebutnya dengan istilah iman ilmi. Kalau di hati, iman uyani, dan kalau di jiwa itu iman hakiki. Nah, kita ingin sama-sama melihat, iya, kita imannya di mana. Karena sekali lagi, ada pengaruh yang berbeda antara orang yang imannya di akal, hati, dan jiwa. Perbedaannya ternyata sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Akal, hati, dan jiwa itu kan punya kemampuan yang berbeda. Akal semisal, akal itu punya kemampuan memahami, mengerti, tapi nggak punya kemampuan merasa. Sehingga kalau ada orang yang imannya ada di akal, dia akan menjadi orang yang memahami apa itu iman, tapi dia tidak merasa. Jadi orang kalau imannya di akal itu, dia tahu, dia faham, dia ngerti bahwa Allah itu maha mengetahui apapun. Jadi iman bahwa Allah itu selalu melihat, mengetahui, mendengar, memperhatikan, bahkan mengawasi apapun yang kita lakukan. Ya, dan itu ada pada kita. Kita semua kan yakin kalau Allah itu maha mengetahui. Tapi kita tahu Allah itu maha mengetahui, maha mengawasi, tapi tidak merasa diawasi oleh Allah. Ini orang kalau imannya di tahu kalau Allah itu mengetahui apapun yang saya lakukan, tapi tidak merasa diketahui, tidak merasa dilihat, tidak merasa diperhatikan, tidak merasa diawasi oleh Allah. Akibatnya apa? Akibatnya, walaupun dia tahu, walaupun dia faham bahwa Allah itu mengetahui apapun yang dilakukan, tapi masih bisa melakukan yang Allah nggak suka. Eh, Itulah akibat ketika iman itu, ya, ada di dalam akal. Iya. Ada di dalam akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang imannya di akal, kata Imam An-Nawawi itu sebenarnya imannya sah. Tetapi mahjubun an dzatillah. Ya, terhijab dari zat Allah. Terhijab itu ya iman dengan iman kayak nggak ada bedanya. Tahu kalau Allah mengetahui apapun yang saya lakukan, tapi masih bisa melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu fakta yang terjadi pada orang-orang yang imannya ada di akal. Bagi orang yang beriman, kita semua pasti tahu bahwa ya, semua yang ada dalam hidup ini milik Allah. Betul, Bapak Ibu? Ya, rumah kita, mobil kita, motor kita itu sebenarnya milik siapa? Milik Allah.
Tapi rasanya tetap milik siapa? Dalam rasa itu kayaknya milik kita gitu. Iya, itulah orang kalau imannya ada di akal. Nah, sehingga iman di akal itu belum cukup. Iya, maka menjadi tugas kita untuk menaikkannya ke hati. Nah, bagaimana dengan iman di hati? Iman di hati, ya, hati itu punya kemampuan merasa, tapi nggak punya kemampuan merasakan. Sehingga orang yang imannya ada di hati, ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf, ya, itu merasa tapi tidak merasakan. Jadi dia merasa kalau Allah itu mengawasi, ya, merasa kalau Allah itu mengawasi saya, merasa diawasi oleh Allah, tapi tidak merasakan pengawasan Allah. Nah, sehingga orang yang imannya ada di dalam hati, masih mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun derajatnya berbeda dengan orang kalau imannya di akal. Jadi orang kalau imannya ada di hati ketika mau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, itu masih kemudian perasaannya itu kayak nggak enak gitu. Iya, kan Allah nggak suka kalau saya ngegosip. Tapi kapan lagi saya ngegosip kalau tidak sekarang gitu. Iya sih, kalau saya ngelihat yang haram itu, Allah tahu, Allah tahu. Ya, sebelum saya ngelihat, Allah ngelihat ke saya lebih dahulu. Tapi kalau saya nggak ngelihat, kapan lagi? Ya, kapan lagi saya bisa melihat? Iya. Soalnya menarik untuk dilihat, padahal tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu orang yang imannya ada di hati. Jadi walaupun imannya sudah di hati, masih mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, pada saat itu imannya jadi turun ke hati, maaf ke akal. Maka kalau seandainya mungkin kita pernah mendengar kalau iman itu bisa naik turun, naiknya kemana? Naiknya ke hati, turunnya ke akal. Itu naik turunnya iman. Ya, kalau dulu-dulu mungkin kita hanya sekedar dapat keterangan iman itu bisa naik turun nih. Naik kemana, turun kemana. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan keterangan Imam An-Nawawi, iman itu naik turunnya dari akal ke hati, dari hati ke akal. Ya, nah, karena itu iman di hati belum cukup. Berarti iman itu harus ada di dalam jiwa. Iya. Nah, kalau di dalam jiwa, iya, maka Bapak Ibu yang rahmat Allah, iya, seperti kita, eh, ya jiwa itu punya kemampuan merasakan. Jadi orang kalau imannya ada di dalam jiwa, itu berbeda dengan orang yang imannya ada di akal atau di hati. Iya. Kalau ada orang yang imannya di akal, dihina, dicaci maki, itu yang muncul apa Bapak Ibu? Kan yang muncul keinginan untuk membalas, memusuhi, membenci. Nggak ada keinginan untuk memaafkan ya. Padahal dari sekian banyak pilihan kalau kita dihina, mana yang mencerminkan iman? Membalas, memusuhi, membenci atau memaafkan? Memaafkan kan? Rasanya berat sekali memaafkan. Itu ketika iman ada di akal. Termasuk juga ketika iman ada di hati. Iya. Tapi kalau orang imannya ada di dalam jiwa, itu seperti kita menyusun puzzle IMAN, iman, ya kemudian dibingkai dan kemudian dilapisi dengan kaca bening, tapi kaca anti pecah. Kalau bidang puzzle-nya digerak-gerakkan, dilempar, bahkan dibanting, kira-kira tulisan imannya berubah nggak Bapak Ibu? Enggak. Inilah yang disebut sebagai iman yang istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman yang istiqamah ini di surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, menyatakan Tuhan kami adalah Allah itu pernyataan iman. Tsumma istaqamu kemudian mereka istiqamah. Kenapa istiqamah? Karena imannya ada di dalam jiwa. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannatil lati kuntum tu'adun. Akan turun malaikat kepada mereka, di mana malaikat itu menyatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah. Tiga, ya, kalian jangan takut, kalian jangan sedih, kalian bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Itu kan dalam bahasa kita, ya, orang kalau imannya di dalam jiwa, dia akan tenang bersama Allah. Ya, orang kalau tenang bersama Allah nggak ada takut. Ya, damai bersama diri sendiri, orang kalau sudah bisa damai dengan diri sendiri, dia tidak pernah mengenal yang namanya sedih, gundah. Wa absyiru bil jannah, berbahagialah dengan surga, ya. Orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa, dia akan bahagia bersama siapapun. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti memang tidak ada pilihan bagi kita, iman itu harus ada di dalam jiwa. Ya, iman itu harus ada di dalam jiwa. Dan ini kalau bicara soal iman, ya. Iman di dalam jiwa, iman di dalam jiwa, ya, hadirin hadirat, itu sebenarnya adalah fitrah. Jadi fitrahnya iman itu ada di dalam jiwa. Iya. Saya mohon izin sebentar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita katakan iman itu harus ada di dalam jiwa, iya. Karena memang fitrahnya iman itu ada di dalam jiwa kita. Iya. Kenapa kita katakan fitrahnya iman itu ada di ada di dalam jiwa? Iya. Kita katakan fitrahnya iman itu ada di dalam jiwa, paling tidak karena apa namanya dua alasan, ya. Dua alasan. Alasan yang pertama adalah fakta, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu kan dari jiwa dan raga. Ya. Dari dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Asalnya jiwa dan raga manusia itu terpisah, dan Allah menciptakan jiwa lebih dahulu daripada raga. Ya. Sewaktu jiwa masih berwujud jiwa, belum dipertemukan oleh Allah dengan raga kita saat ini, ya, waktu jiwa kita masih ada di alam roh, bukankah sudah ada ikatan janji antara jiwa dengan kita, antara Allah dengan jiwa kita? Allah mengabadikan ikatan janji itu di surat Al-A'raf, ya. Ayat 172. Ayat 172. Awalnya Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Eh, Jawab jiwa kita waktu itu apa, Bapak Ibu? Jiwa kita menjawab. Dan semua jiwa menjawab dengan jawaban yang sama. Jawabannya adalah, Qalu bala syahidna. Iya, kami semua bersaksi, ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Artinya, sebelum jiwa ini oleh Allah dimasukkan ke dalam raga kita, waktu raga kita masih berusia 4 bulan kan dalam kandungan, berarti kan baru beberapa waktu yang lalu. Jiwa kita itu sudah beriman kepada Allah. Jiwa itu sudah beriman kepada Allah. Nah, karena jiwa kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita hidup dalam suasana di mana iman itu ada di dalam jiwa. Itulah yang kita katakan bahwa memang iman itu tempatnya adalah di dalam jiwa. Alasan kedua, kenapa iman itu fitrahnya ada di dalam jiwa adalah fakta bahwa jiwa di dalam rangga kita itu tidak selamanya. Akan ada saat di mana jiwa ini, iya, harus keluar dari raga. Itu ketika datang ajal, kan. Masa di mana ajal sudah selesai tugasnya menemani raga, kan. Ya. Maka begitu jiwa, ya, pada saat ajal keluar dari raga, raga akan mati seketika. Dan jiwa kan masih hidup. Nah, jiwa yang masih hidup ini kemana Bapak Ibu? Pulang. Pulang kemana? Ya ke asal, ke akhirat. Ya.
pulang ke asal, pulang ke akhirat. Nah, pertanyaannya, besok pada saatnya nanti kita harus pulang kembali ke harbaan Allah, kita inginnya pulang membawa apa, Bapak Ibu? Kan kita semua ingin pulang membawa iman, kan? I- Itu yang ingin kita bawa nanti pada saat yang kita meninggal, meninggal membawa iman. I- Pada saatnya nanti kita kembali ke harbaan Allah, kita kembali dengan membawa iman. Nah, pertanyaannya, waktu kita kembali ke harbaan Allah, itu yang kembali raga, akal, hati, atau jiwa? Kan jiwa. Yang akan kembali ke Allah itu adalah jiwa kita. Nah, kalau yang kembali ke Allah adalah jiwa kita, dan kita ingin kembali ke Allah itu membawa iman, logikanya iman memang harus ada di dalam jiwa. Ya. Iman harus ada di dalam jiwa. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kalau sudah ada di dalam jiwa, ya, maka iman itu, ya, akan berubah menjadi, ya, apa yang kemudian disebut sebagai telaga kehidupan. Ya, telaga kehidupan. Ya. Jadi iman itu ibarat telaga. Persisnya, iman hanya akan jadi telaga ketika dia tersimpan di dalam jiwa. Nah, kan itu definisi iman adalah air kehidupan yang tersimpan di dalam jiwa. Hati itu tidak cukup untuk menampung iman, apalagi akal. Orang kalau imannya ada di akal, ya nanti berubah seperti Mu'tazilah. Jadi kalau iman itu nggak masuk akal, nggak percaya. Iya. Padahal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu memang harus ada di dalam jiwa. Nah, kalau iman itu berada di dalam jiwa, dia akan menjadi air kehidupan. Air kehidupan yang dibutuhkan apa? Tempat kita mencelupkan pikiran dan perasaan agar selalu jernih dan bening. Yang dari pikiran jernih dan perasaan bening akan muncul amal mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita pahami tentang hakikat iman. Karena itu memang kita akan melihat ada hal yang berbeda, ya, antara orang yang imannya di dalam jiwa dengan orang yang imannya di hati atau apalagi di akal. Jadi kalau betul-betul di jiwa itu pikirannya selalu jernih, ya. Pikirannya selalu jernih, perasaannya selalu bening. Ya. Jadi kalau mau dibuat skemanya Bapak Ibu, pikiran kita, perasaan kita, kalau belum dicelup ke dalam iman itu cenderung kotor. Ya, cenderung kotor. Ya. Kayak semisal, ya, contoh paling mudah kita, ya. Ya. Kita kan kadang sering punya pikiran, ya, yang kotor gitu. Pikiran itu kan muncul karena adanya kejadian, karena adanya peristiwa. Ya, biasanya ada kejadian, ada peristiwa itu pasti akan memunculkan pikiran. Nah, ini kan penting sekali pikiran kita dicelup, perasaan kita dicelup ke dalam iman. Ya. Karena kalau dicelup ke dalam iman, pasti nanti, ya, dia akan berubah. Pikiran kita jadi jernih, perasaan kita jadi bening. Ini pengaruh dari iman yang ada di dalam jiwa. Jadi orang kalau imannya ada di dalam jiwa, dia pasti akan punya pikiran yang jernih. Sehingga dia ridho dengan semua kenyataan hidup yang dialami, baik manis maupun pahit. Kenapa? Sebab ini bicara soal pikiran jernih. Orang kalau pikirannya jernih, Bapak Ibu, dia bisa melihat setiap kejadian, di balik kejadian itu pasti ada kejadian yang sesungguhnya. Dan itu memang sudah menjadi rumus, ya, rumus kehidupan. Di balik kejadian apapun, ya, ada kejadian yang sebenarnya. Di mana kejadian yang sebenarnya ini hanya bisa ditangkap, hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya jernih. Sekali lagi, orang kalau pikirannya jernih, dia bisa melihat kenyataan yang sebenarnya di balik kenyataan apapun. Jadi kalau analoginya itu seperti kita melihat jendela yang kacanya jernih.
kacanya jernih. Waktu kita melihat jendela yang kacanya jernih, itu yang kita lihat apanya Bapak Ibu? Yang kita lihat kan apa yang ada di balik kaca itu. Kalau yang ada di balik kaca itu taman bunga, begitu kita melihat jendela itu, kita akan mengatakan apa? Saya melihat taman bunga. Jendelanya nggak disebut. Kenapa? Karena kacanya jernih. Coba kalau kacanya kotor, ya kita melihat ke arah jendela, maka kita akan mengatakan apa? Saya melihat jendela yang kacanya kotor. Tidak bisa melihat apa yang ada di balik jendela. Nah, sama dengan pikiran jernih. Ya. Contoh paling mudah, dihina orang. Iya. Itu yang muncul dalam pikiran kita. Waktu dihina, itu yang kelihatan penghinaannya atau apa yang ada di balik penghinaan. Oh, yang kelihatan kan penghinaannya. Dia sudah menghina saya. Ya, makanya kemudian jadi marah, jadi nggak terima. Orang kalau pikirannya jernih, Bapak Ibu, waktu dihina, dia dia melihat apa di balik penghinaan itu. Ketika dihina, ya, orang yang pikirannya jernih, ya, dia sama sekali tidak merasa bahwa saya sedang dihina oleh orang itu. Loh, terus sedang diapain? Saya sedang dikasih tiket untuk masuk surga. Bukankah Rasul ya dalam hadis riwayat Muslim, awalnya Rasul itu ditanya Bapak Ibu oleh seorang sahabat. Kita bersyukur sekali ada sahabat yang bertanya seperti ini kepada Rasulullah karena mewakili kita. Ya, karena eh, saya yakin, kita yakin kalau kita hidup bersama Rasulullah, Rasulullah ada bersama kita. Kita pasti akan bertanya seperti yang ditanyakan oleh sahabat ini. Ya, namanya Utbah. Ya. Jadi Utbah ini pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membuatku masuk surga. Amalan yang bisa membuatku masuk surga. Kata Rasul apa Bapak Ibu? A'fu man zalamaka. Maafkan orang yang menganiayaimu. Maafkan orang yang menghinamu. Maafkan. Kalau hadis Rasul ini kita jadikan pegangan, berarti waktu kita dihina, sebenarnya kita dikasih apa oleh orang yang menghina kita? Dikasih penghinaan atau tiket ke surga? Kan kita dikasih tiket ke surga oleh beliau. Ya, cukup kita terima tiket itu dengan cara kita memaafkan beliau. Ya, kalau kita memaafkan beliau, kita sudah pegang tiket itu. Tiket untuk masuk surga. Berarti logikanya, dalam pikiran jernih, orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang baik atau orang yang tidak baik ke kita. Orang yang baik. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu pikiran jernih. Nah, perasaan bening. Nah, kalau perasaan itu berkaitan dengan amal. Ya, makanya kenapa kita anjurannya kalau beramal, beramallah dengan sepenuh perasaan. Ya, perasaan itu ada di hati. Ya, maka dalam bahasa yang lain, beramallah dengan sepenuh hati, sholatlah dengan sepenuh hati, tolonglah orang dengan sepenuh hati, obati orang dengan sepenuh hati. Iya. Jadi perasaan itu berkaitan dengan amal. Nah, orang kalau perasaannya bening, dia pasti akan ikhlas bahagia dengan semua amal baik, sepahit apapun akibat dari amal baik kita. Jadi bahagia aja. Iya. Kenapa? Ya karena ikhlas. Iya, perasaan bening itu akan membuat kita ikhlas. Iya, membuat kita ikhlas. Contoh sederhana saja. Contoh sederhana. Betapa ini juga nanti menunjukkan perasaan kita belum bening ya. Eh, kita berbuat baik ke orang. Mana yang pahalanya lebih besar, Bapak Ibu? Ketika kita berbuat baik ke orang, orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan kebaikan, atau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, yang pahalanya lebih banyak yang mana? Kalau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, kan? Itu pahalanya lebih besar. Maka kalau perasaan kita bening, kita sudah berbuat baik, dan kebaikan kita dibalas dengan keburukan, kita bahagia atau hilang bahagia? Oh, malah bertambah. Kenapa? Karena balasan buruk dari dia ke saya yang sudah berbuat baik kepada dia itu akan menjadikan amal baik saya ke dia ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kalau perasaannya bening. Orang kalau perasaannya bening.
Senyum kepada yang senyum, kan ada pahalanya. Senyum kepada yang manyun, ada pahalanya. Mana yang lebih besar pahalanya? Senyum kepada yang manyun. Berarti kita akan sangat ikhlas kalau kita senyum ke yang senyum atau yang manyun. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, semuanya sangat tergantung iman kita ada di mana. Kalau iman ada di dalam jiwa, pikiran jernih, perasaan bening, kita pun ridha, kita pun ikhlas, yang dari keduanya pasti akan lahir amal mulia. Nah, sehingga amal mulia itu adalah amal yang muncul dari iman yang sudah berada di dalam jiwa. Ya, karena amal mulia adalah amal baik yang dilakukan dengan ridha dan ikhlas. Dan orang hanya akan bisa ridha dan ikhlas kalau dia iman dan imannya ada di dalam jiwa. Jadi kalau imannya belum ada di dalam jiwa itu ridha nggak gampang. Ikhlas juga nggak mudah. Jadi memang itu cerminan. Cerminan iman kita ada di mana. Nah, iman kalau betul-betul ada di dalam jiwa, kita katakan sekaligus ini sebagai penutup, pasti punya kemampuan merasakan. Memang itu kemampuan yang dimiliki oleh jiwa. Sehingga, Bapak Ibu, orang yang imannya betul-betul ada di dalam jiwa, dia pasti akan merasakan empat hal ini. Apa empat hal itu? Pertama, merasakan kebaikan Allah dalam segala urusan hidup, baik manis maupun pahit. Itu orang kalau imannya ada di dalam jiwa. Manis pahitnya kehidupan adalah kebaikan Allah. Jadi kalaulah dipuji oleh orang, kita merasakan pujian itu sebagai wujud kebaikan Allah. Tapi kalaulah kita dihina orang, kita tetap merasakan penghinaan itu adalah wujud kebaikan Allah. Ya. Nah, sehingga, kenapa kebaikan Allah? Karena Bapak Ibu, orang kalau imannya ada di dalam jiwa, ya, kita hanya punya satu keyakinan. Yakin bahwa Allah hanya punya satu rencana untuk saya, itu rencana baik. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kalian. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu orang yang betul-betul imannya ada di dalam jiwa. Ya. Jadi secara otomatis orang kalau imannya ada di dalam jiwa itu, ya pujian, cacian itu rasanya sama. Sebagian orang protes kan, ya beda lah, nggak mungkin. Masa dipuji, dicaci rasanya sama, nggak masuk akal. Ya memang betul Bapak Ibu, nggak masuk akal. Karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah jiwa. Ya. Nah yang kedua, orang kalau betul-betul imannya sudah ada di dalam jiwa, merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Apalagi teman-teman ya, yang menekuni mata itu. Allah. Ya, saya bisa membayangkan betapa Bapak Ibu akan lebih merasakan keagungan Allah yang menciptakan mata. Ya, saya pasti tidak akan mampu bisa merasakan keagungan Allah lewat mata ini melebihi Bapak Ibu dan teman-teman yang memang sangat-sangat menekuni mata. Itu kalau kemudian tahu ya Allah, luar biasa Engkau menciptakan mata ini. Ada komponen ini, komponen ini. Bisa nangis itu. Bisa nangis itu. Ya, itu karena di dalam mata itu kan ada nggak manusia yang bisa menciptakan mata? Nggak ada. Mata itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nangis itu kita. Itu kalau iman sudah ada di dalam jiwa Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, merasakan rahmat Allah dalam semua perintah dan larangannya. Jadi orang kalau imannya ada di dalam jiwa, sholat itu akan dirasakan sebagai rahmat. Yang ini nanti akan berbeda dengan orang kalau imannya di akal. Kalau orang imannya masih di akal, itu akan merasakan apa perintah Allah kayak sholat itu ya rasanya beban. Pernah nggak kita merasakan sholat itu kayak beban Bapak Ibu? Iya kan, terasa ya. Kok berat ya saya sholat? Ya kan memang iman di akal. Jadi
nggak bisa direkayasa. Ya, nggak bisa. Memang sesuai dengan kenyataan iman itu di akal, di hati, atau di jiwa. Jadi kalau di jiwa itu merasakan sholat itu rahmat Allah, baca Quran itu rahmat Allah, sedekah itu rahmat Allah. Sehingga kita bisa membayangkan Bapak Ibu kalau seandainya ya, Bapak Ibu, teman-teman, ya, pas pengajian, infak ya, infak. Cuma karena pengajiannya menarik, ya, kita tidak ingin kehilangan fokus kan, sehingga waktu mau infak ngambil uang di tas itu nggak pakai ngelihat, tapi pakai diraba ya, ngambil uang di dompet itu. Ya dengan satu pikiran saya nyari yang warnanya coklat gitu, tapi pakai diraba. Ya pas diraba kayaknya ini nih yang warnanya coklat, diambil, dilipat di dalam dompet, di dalam tas itu, kemudian dimasukkan tanpa melihat. Selesai pengajian. Kemudian kita pulang, mampir dulu ke warung, beli sesuatu. Pas mau bayar, buka dompet. Loh, yang merah mana? Tadi perasaan ada, saya masukkan yang merah. Kok sekarang nggak ada? Kemana gitu? Terus, loh, kok yang coklat masih ada? Berarti kesimpulannya, tadi kita infaknya berapa? 100.000. Padahal rencananya 5.000. Kok infaknya 100.000? Bapak Ibu, kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira rasanya kita kayak ada kecewa-kecewanya, itu kok bisa salah, atau justru kita bahagia 20 kali lipat bila dibanding kalau kita infaknya 5.000. Yang mana yang paling mungkin? Kalau di akal kan kayaknya ada nyesek-nyeseknya. Kok bisa sih yang diambil kok 100.000? Padahal saya rencananya cuma 5.000. Aduh ya Allah, rugi itu kalau imannya di akal. Tapi kalau imannya di jiwa, wah itu terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau tuntun, engkau bimbing tangan ini salah ngambil. Kenapa bahagia? Karena kalau rencana infaknya 5.000, kok realisasinya 100.000, itu berarti kita dapat rahmat Allahnya berapa kali lipat? 20 kali lipat kan rahmat Allahnya. Otomatis bahagianya 20 kali lipat juga. Iya. Tapi ini kan iya, sangat tergantung nih imannya ada di mana. Termasuk Bapak Ibu larangan Allah. Orang kalau imannya ada di dalam jiwa, melihat larangan Allah itu sebagai wujud sayangnya Allah ke saya. Allah melarang saya riba, ya. Allah melarang saya mengambil yang bukan hak saya. Allah melarang melihat yang haram, mendengar yang haram, apalagi selingkuh, apalagi zina. Itu kita melihat larangan Allah itu sebagai wujud Allah sayang sama saya. Terasa betul kasih sayangnya. Sehingga orang yang imannya ada di dalam jiwa, secara otomatis dia menjadi orang yang tidak suka dengan semua yang dilarang oleh Allah. Nggak suka riba. Ya, nggak suka melihat yang haram, mendengar yang haram, berucap yang haram. Apalagi kalau haramnya sudah dosa besar. Jiwa itu pasti akan menolak. Jiwa itu pasti akan benci. Yani membenci semua yang dibenci oleh Allah. Dan paling akhir, Bapak Ibu, merasakan rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Itu yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa. Kenapa rindu? Karena jiwa itu kan asalnya dari akhirat. Berarti akhirat itu kan kampung halamannya jiwa. Wajar nggak Bapak Ibu kalau kalau kita rindu dengan kampung halaman? Ya wajar, wajar. Sewajar itu bagi orang-orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa. Dan terakhir, Bapak Ibu, orang yang imannya ada di dalam jiwa, maka insya Allah jiwanya akan menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah, jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang apa? Mutmainnah itu sering diartikan tenang, padahal sebenarnya tidak. Di dalam mutmainnah itu ada 3 komponen. Tenang, damai, bahagia. Tenang bersama Allah, bahagia bersama sesama, dan damai dengan diri sendiri. Jadi, kalau sudah begini Bapak Ibu, sepertinya memang tidak ada lagi alasan bagi kita, kecuali kita harus memastikan sebelum ajal tiba, kita harus memastikan iman itu ada di dalam jiwa kita. Agar jiwa kita nanti disebut sebagai jiwa yang mutmainnah, karena besok nanti pada saat kita sudah ada di depan pintu surga, kita akan dipersilakan masuk surga itu dengan kalimat apa? Ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmain, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Inilah yang kita maksudkan menyusun ulang puzzle iman, artinya memastikan bahwa kita menyusun puzzle iman ini di dalam jiwa, meletakkannya di dalam jiwa, karena tidak ada tempat yang tepat, yang sesuai dengan rencana Allah untuk iman kecuali ada di dalam jiwa kita. Aslinya di hati itu sudah cukup. Cuma masalah iman, kalau ada di hati itu bisa turun ke akal. Tapi kalau imannya ada di dalam jiwa, insya Allah istiqamah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada sisa waktu mungkin kita bisa sharing, saling menambahkan. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Saya kembalikan ke MC. Iya, semoga. Baik, terima kasih kepada Bapak Nusron, Bapak Ustadz Satori atas penyampaian materinya yang tentu sangat menarik dan insya Allah bermanfaat ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sudah hadir. Dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya. Silakan, Dr. Hanifah. Ya, terima kasih Dr. Nio atas kesempatannya. Terima kasih Ustadz Satori atas ilmunya yang terkait iman tersebut. Mohon izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan terkait tingkatan iman, yaitu tadi ada di akal, hati, dan di jiwa. Mungkin izin bertanya Ustadz, mungkin ibadah apa saja atau ibadah yang bagaimana ya Ustadz yang bisa menumbuhkan iman yang sampai di dalam jiwa itu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu dan semua rekan-rekan para dokter. Jiwa kita itu kan memiliki asli mutmainnah. Karena jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang di dalamnya ada iman. Jiwa yang seluruh relungnya itu dipenuhi dengan iman. Maka sebenarnya tugas kita adalah menjaga agar jiwa itu tetap mutmainnah. Ya. Jiwa kita ini tetap mutmainnah. Nah, caranya itu sebenarnya sangat tergantung pada semua aktivitas hidup kita. Ya, sangat tergantung pada aktivitas hidup kita. Kita kan terdiri dari jiwa dan raga. Ya. Ada jiwa, ada raga. Nah, itu sangat tergantung aktivitas hidup kita. Itu kita lakukan ya, karena ingin menuruti keinginan raga atau memenuhi keinginan jiwa. Karena kalau kita perhatikan dalam semua aktivitas hidup kita, itu pasti ada, ya kalau bahasa kitanya haknya raga, tapi juga ada haknya jiwa. Nah, itu yang nanti akan menentukan kita berbuat, beraktivitas itu semata-mata bahasa lainnya karena panggilan jiwa atau panggilan raga. Jadi kalau kita melakukan apapun, ya, apapun aktivitasnya, tidak harus dalam wujud ibadah, enggak. Ya, hatta ketika kita makan, ya, ketika kita makan atau ketika kita tidur, itu saya tidur memenuhi keinginan jiwa atau nuruti raga. Itu yang nanti akan memberikan pengaruh pada keadaan jiwa. Ya, pada keadaan jiwa. Apakah jiwa nanti tetap mutmainnah atau kemudian berubah? Ya, karena Quran pernah menyebut ada orang yang jiwanya itu berubah, tidak mutmainnah tapi lawamah. Seperti yang Allah sebut di surat Al-Qiyamah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jiwa yang lawamah. Nah itu dipengaruhi tadi. Ya, kita melakukan amal ini karena nuruti
kehendak atau keinginan siapa. Contoh sederhana, malam kita bangun ya, pernah bangun malam jam 3 semisal ya. Nah, pada saat kita terbangun dan jam menunjukkan pukul 3 dini hari, kalau kita bertanya ke jiwa kita pengennya apa Bapak Ibu? Tahajud kan? Jiwa kita pengennya qiyamul lail. Ya, tapi raga pengennya apa? Raga pengennya nerusin tidur kan? Nah, maka kalau seandainya kita memilih neruskan tidur, ya, tidak tahajud, berarti kita nerusin tidur itu nuruti kehendak raga, mengabaikan keinginan jiwa. Ya, karena jiwa pengennya tahajud. Ya, ini Bapak Ibu bisa memberikan pengaruh. Iya, jiwa kita bisa berubah. Walaupun mungkin nilai perubahannya kalau cuma satu kali ya, satu kali nggak tahajud. Padahal sebenarnya kalau mau ya kita bisa tahajud. Kalau satu kali mungkin pengaruh ke jiwanya hanya 0,0001%. Kecil sekali kan. Tapi bayangkan kalau kemudian berulang, berulang, berulang. Maka persentasenya menjadi semakin besar. Ya, persentasenya semakin besar. Iya. Belum lagi nanti dilihat aktivitas lain yang tadi saya sebut ya. Selama ini kita kalau makan Bapak Ibu itu nuruti kehendak raga atau memenuhi keinginan jiwa. Ya, banyak orang yang mengatakan, loh apa urusannya makan dengan jiwa? Makan kan urusannya dengan perut dan perut itu adalah bagian dari raga manusia. Nggak ada urusan dengan jiwa. Enggak. Walaupun makan itu tetap ada hak jiwa di situ. Ada hak jiwa yang harusnya kita penuhi. Loh apa hak jiwa? Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman mau ke rumah sakit nih pagi-pagi, ya pas jadwal piket atau memang ada kewajiban ya datang ke rumah sakit. Nah, dalam keadaan perut lapar, yang kepikir apa? Kalau perut lapar begini ya saya tidak akan mungkin bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya nggak mungkin bisa menolong orang dengan baik, ngobati dengan baik. Ya, nggak mungkin lah. Berarti saya harus makan dulu. Dan berarti waktu itu kita makan biar apa? Biar kita bisa maksimal di dalam melakukan amal kebaikan. Ya, saya bisa sungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Di mana melakukan amal kebaikan itu memenuhi keinginan siapa? Jiwa. Maka kalau kita makan, agar saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik, maka insya Allah kita makan itu memenuhi keinginan jiwa. Tapi kalau kemudian ya lapar nggak enak lah lapar ya makan makan aja nggak ada niat untuk makan ini biar saya ibadah atau baca Quran atau membantu orang lain ya udah berarti dia makannya memenuhi keinginan atau kehendak raga. Ya kuncinya di situ Bapak Ibu. Jadi bukan soal ibadah apa enggak, tetapi kita harus memastikan bahwa aktivitas kita itu adalah memenuhi keinginan jiwa, bukan menuruti kehendak raga. Termasuk ini juga yang perlu dipastikan, tapi saya yakin insya Allah ini teman-teman udah selesai. Ya. Jadi dokter itu lebih cenderung karena memenuhi panggilan jiwa atau panggilan raga. Iya, karena kayaknya sayang sekali kalau seandainya ada orang semisal ya, saya menekuni spesialis ini karena saya lihat dokter-dokter yang spesialis ini tuh hidupnya kaya, gampang cari uangnya. Uangnya tuh kayak datang sendiri. Wah, enak banget ya kalau saya punya spesialisasi dokter seperti itu. Nah, kemudian orang tadi belajar ya, jadi dokter spesialis itu. Nah, itu berarti dia jadi belajar itu jadi dokter spesialis tertentu itu menuruti keinginan kehendak raga atau memenuhi keinginan jiwa raga. Itu yang bisa membuat apa namanya jiwa berubah nama. Ya. Jadi kalau semisal saya menekuni ya dokter mata ini, ya karena saya lihat ya banyak orang yang bermasalah dengan mata. Ya. Duh, kasihan kalau sampai mereka kehilangan mata atau matanya tidak jelas. Ya. Apalagi kalau seandainya dia ahli Quran, ya.
Ya, yang senangnya baca Quran, kalau sampai matanya kabur kan jadi nggak bisa baca Quran. Bismillah, saya belajar spesialis mata untuk membantu mereka-mereka ya bisa melakukan amal kebaikan. Ya, nah itu berarti menjadi dokter mata betul-betul adalah panggilan jiwa. Ya. Jadi itu Bapak Ibu cukup dengan kita memastikan apapun aktivitas hidup saya ini saya lakukan semata-mata panggilan jiwa melebihi panggilan raga. Karena ada juga orang yang sholat, iya, orang yang sholat, tapi ternyata bukan panggilan jiwa, panggilan raga. Kenapa rajin banget sholat duha? Lagi rezeki lagi seret, lagi susah saya ini. Mana mau bayar SPP segala macam, saya butuh banyak uang nih. Ah, ya udah saya sholat duha. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat duhanya panggilan raga atau panggilan jiwa? Bisa jadi panggilan raga ya. Ya, gara-gara saya nggak punya uang, HP saya jadul, baju saya jelek begini, berarti saya harus punya uang banyak katanya. Kalau sholat duha, rezekinya gampang. Ya udahlah, saya sholat duha. Itu berarti sholat duhanya bukan panggilan jiwa, tapi bisa jadi panggilan raga. Jadi, lakukan apapun aktivitas, tapi pastikan aktivitas itu adalah panggilan jiwa. Kalau kemudian diniatkan panggilan jiwa, kok nggak bisa ya? Kayak semisal ya, ngerasani orang. Bisa nggak ngerasani orang itu panggilan jiwa? Nggak bisa kan? Iya. Karena kalau panggilan jiwa itu pasti bernilai akhirat. Nah, itu salah satu ciri. Kalau amal itu betul-betul panggilan jiwa, pasti amal itu punya nilai akhirat. Yang ngerasani nggak ada nilai akhiratnya. Berarti kalau Bapak Ibu, amal itu bukan panggilan jiwa, maka panggilan jiwanya jangan lakukan amal itu. Jadi kita melakukan amal aktivitas atau tidak melakukannya, itu pertimbangannya adalah ini panggilan jiwa atau bukan panggilan jiwa. Wallahu a'lam. Ya, monggo Mas Nio. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya pada para hadirin, jadi dipersilahkan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Dokter Nia untuk kesempatannya. Masya Allah sekali kajian pada sore ini sangat mencerahkan, Ustadz. Izin, saya residen tahap 1 ya, Ustadz. Terkadang tuh memang untuk sholat itu terburu-buru. Mungkin ini eh, pertanyaan yang di luar dari materi, Ustadz. Bagaimana nggih caranya untuk agar bisa tetap menjaga kekhusyukan sholat walaupun meski waktunya itu nggak cukup banyak, Ustadz. Hmm, Pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. ya, baik. Eh, Bagaimana di tengah-tengah sempitnya waktu, iya, kita tetap menjaga sholat. Ya. Pertama memang kembali kepada tadi ya panggilan jiwa itu perlunya kita merasakan ya bahwa salat itu rahmat Allah. Salat itu rahmat Allah. Jadi waktu kita memang sudah saatnya salat, ya, saatnya salat itu yang ada dalam pikiran kita, ya, pikiran jernih kita. Ya, ketika mau salat itu yang ada di kepala kita, saya mau merasakan kasih sayang Allah. Ya, saya ingin merasakan kasih sayang Allah. Dan itu harus dinampakkan. Pernah Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, beliau itu habis wudhu, wajah beliau tuh kelihatan beda, beda, beda dalam kebiasaannya. Iya, wajah Ali nggak begini, ininya kebiasaannya. Ini habis wudhu gitu ya, mau sholat tuh wajahnya kelihatan beda. Ya, ada yang nanya, adik, kok wajahnya kayak nggak biasanya gitu ya. Kayak nggak biasanya. Apa kata beliau? Kalian nggak tahu sebentar lagi saya mau ketemu siapa. Iya. Kalian tidak tahu sebentar lagi, ya sebentar lagi saya akan ketemu siapa. Ya kita sholat itu mau ketemu siapa? Ketemu Allah. Menghadap Allah. Menghadap Allah untuk apa? Untuk menerima curahan rahmatnya. Untuk menerima curahan rahmatnya. Dan itu sesuatu yang logis kalau kita ya, punya pengertian seperti itu. Eh, Mas Nio, kalau seandainya Mas Nio sudah berkeluarga atau belum?
Sudah Pak Ustadz. Oh, sudah. Sudah. Nah, ini berarti Mas Nio yang lain yang belum berkeluarga. Iya. Nah, bayangkan kalau semisal ya, Mas Nio, ini Mas Nio yang lain ya, mau menghadap tapi calon mertua. Calon mertua. Dalam keadaan sudah diberitahu ya bahwa menghadap calon mertua itu ya isinya nanti lamaran Mas Nio itu diterima. Iya, sudah dapat beritanya, ya, akan diterima gitu, sudah dapat bocorannya. Nah, kira-kira ketika dipanggil oleh calon mertua, wajahnya kayak biasanya atau nggak kayak biasanya? Wajahnya kan mesti nggak kayak biasanya kan? Kenapa? Saya mau menghadap calon mertua akan mendapatkan kata diterima. Itu padahal cuma menghadap manusia kan? Kan calon mertua juga cuma manusia sebenarnya. Ini apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sama seperti eh, dulu waktu menghadap calon mertua, itu kira-kira kira-kira sepenuh pikiran atau sepenuh perasaan waktu menghadap. Salamannya sepenuh perasaan atau sepenuh pikiran? Oh, sepenuh perasaan kan? Sepenuh perasaan. Nah, maka itu yang nanti akan terjadi, iya, akan terjadi. Maka seandainya memang waktu yang tersedia ya untuk sholat itu sangat-sangat singkat, tetap pertemuan dengan Allah yang singkat itu amat sangat membekas. Karena memang rumusnya, tiadalah siapapun diberi kesempatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti setelah bertemu dengan Allah itu ada suasana yang berbeda. Ada suasana yang berbeda. Tidak akan mungkin suasananya sama. Nah, itu cukup dengan kita merasakan bahwa sholat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Mas Nia waktu sebelum mendapatkan kata iya dari calon mertua, ya, setelah menghadap kemudian mendapatkan kata iya, itu suasananya sama atau beda? Beda kan? Iya, beda, nggak mungkin sama. Awalnya dulu diterima nggak ya, gitu ya. Dan ternyata kemudian diterima. Dan kita yakin Bapak Ibu, kita diizinkan bisa sholat saja, itu tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan sholat saja menunjukkan kalau Allah berkenan dengan sholat kita, ya, berkenan dengan salat kita. Maka cukup dengan tunaikan salat itu dengan sepenuh perasaan, dan perasaan yang muncul pada diri kita adalah salat adalah wujud kasih sayang Allah ke saya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, ketika kita sedang baca Al-Fatihah, itu yang kita rasakan adalah Allah sedang menyayangi saya. Allah sedang menyayangi saya. Allah sedang mencurahkan rahmatnya kepada saya. Tidak semua orang diizinkan untuk menghadap Allah. Saya kok diizinkan menghadap Allah, itu sudah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan sesingkat apapun pertemuan kita dengan Allah akan memberikan bekas yang sangat kuat, ya, bagi kita semua. Sebagaimana kalau kita ketemu dengan dosen senior, ya, dipanggil oleh dosen senior, terus kita menghadap beliau 2 menit. Tapi 2 menit itu betul-betul beliau ya menyampaikan atensinya, ya menyampaikan perhatiannya kepada kita. Itu 2 menit ketemu dosen menjadi sangat bernilai nggak bagi kita? Oh, bernilai banget. Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan salat itu sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Begitu, Pak Lia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya kepada hadirin, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Satori dan penutup pada Bapak Ustadz Satori. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari sejenak sama-sama kita
menundukkan hati, menengadahkan tangan, memohon, meminta kepada Allah. Ya, terutama kita betul-betul memohon kiranya Allah menghunjamkan iman tidak hanya ke hati kita, tapi Allah hunjamkan iman ke dalam jiwa kita sehingga kita bisa istiqamah dalam iman sampai akhir hayat nanti insyaallah husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat iman yang Engkau karuniakan kepada kami. Walaupun, ya Allah, Engkau Maha Tahu di mana kami meletakkan iman kami selama ini, ya Allah. Iman kami belum sepenuhnya ada di dalam jiwa kami. Entah kenapa, ya Allah, iman kami serasa seperti ada di dalam akal kami. Kami masih sering hitung-hitungan dengan iman kami. Kami belum sepenuhnya, ya Allah, merasakan keagungan-Mu, merasakan kasih sayang-Mu, merasakan kebaikan-Mu dalam semua apapun yang ada dalam hidup kami. Ya Allah, dengan segenap kasih sayang-Mu, kami betul-betul mohon, mampukan kami untuk menjadikan iman ini iman yang ada di dalam jiwa kami, ya Allah. Iman yang betul-betul ada di dalam jiwa kami. Kami beriman betul-betul dengan sepenuh jiwa kami. Tidak hanya sekedar sepenuh hati, apalagi sepenuh akal. Imankan jiwa kami, ya Allah. Imankan jiwa kami. Bukankah pada saatnya nanti kami harus pulang kembali ke haribaan-Mu, yang pulang adalah jiwa kami. Dan ya Allah, kami betul-betul ingin pada saatnya nanti kami harus pulang kembali ke haribaan-Mu, pulang membawa iman, pulang membawa iman. Karena itu jadikan iman kami ada di dalam jiwa kami. Dengan Engkau bantu kami, ya Allah, setelah pengajian khidmah ini, kajian khidmat ini, ya Allah. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami lakukan semata-mata karena memenuhi keinginan jiwa. Izinkan kami selalu memenuhi hak jiwa kami di dalam seluruh aktivitas-aktivitas hidup kami. Jangan Engkau biarkan kami, ya Allah, menjalani aktivitas hidup kami ini semata karena panggilan raga. Bukankah raga kami ini suatu saat akan meninggal, suatu saat pasti akan berkalang tanah, ya Allah. Yang akan kemudian menghadap kepadamu adalah jiwa kami, ya Allah. Karena itu kami betul-betul mohon, izinkan apapun yang kami lakukan semata-mata karena memenuhi panggilan jiwa. Dan bukankah panggilan jiwa adalah panggilan akhirat? Karena itu, ya Allah, akhiratkan hidup kami. Akhiratkan, ya Allah, seluruh aktivitas hidup kami. Akhiratkan pula, ya Allah, seluruh ilmu yang Kau karuniakan kepada kami. Jadikan ilmu yang kami tekuni di residen mata ini tidak hanya ilmu yang menghasilkan dunia, tapi juga ilmu yang kelak nanti akan menghasilkan akhirat. Akhiratkan aktivitas hidup kami, akhiratkan, ya Allah, pekerjaan-pekerjaan kami, akhiratkan dengan semua tugas-tugas kami, akhiratkan hidup kami, akhiratkan keluarga kami, akhiratkan, ya Allah, seluruh keturunan kami, dengan Engkau karuniakan kepada kami dan keturunan kami kecintaan kepada akhirat yang melebihi kecintaan kami kepada dunia. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, jadikan majelis khidmat ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia, izinkan majelis ini kelak nanti, ya Allah, akan menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di akhirat nanti. Butuhkan kebersamaan kami di duniamu ini dalam kemuliaan, butuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti dalam kemuliaan. Dengan Engkau kumpulkan kembali kami semua, ya Allah, di surgamu bersama orang tua kami, keluarga kami, dan semua anak keturunan kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilainal iman. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah memimpin doa kita pada sore hari ini pada Bapak Ustadz Satori. Ucapkan terima kasih. Setelah telah selesai sudah seluruh rangkaian acara pada khidmat pada sore hari ini, kepada Bapak Ustadz Satori, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberi materi eh, pada untuk acara kita pada sore hari ini, dan juga kepada para hadirin dan hadirat semua yang sudah ikut meramaikan. Kalau begitu, dengan sudah selesainya seluruh rangkaian acara, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup acara kita pada sore hari ini dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nio, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nio. Waalaikumsalam.